Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita terus memupuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur menjadi hal yang paling mendasar tapakan kaki kehidupan manusia. Tetap optimis untuk merengkuh yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih adil di muka bumi ini. Pada kesempatan yang mulia ini, kami Dr. Ali Mahsun Atmo MBiomed, Presiden Kumregah Bakti Nusantara, ingin menukil kembali makna terdalam dari amanat dan cita-cita besar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, sepanjang perjalanan negeri ini, sejak kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, makna terdalam dan mendasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di dalamnya ada cita-cita besar atas keberadaan bangsa dan negara Republik Indonesia seringkali tertanggalkan, bahkan berbanding terbalik 180 derajat. Yang ingin kami sampaikan adalah ada 3 hal amanat untuk menggapai cita-cita besar masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga-tiganya merupakan sebuah paradigma positif dalam tata kelola bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saudara-saudara, ketiga amanat besar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sebuah paradigma positif yang semestinya menjadi titik tolak dalam tata kelola bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kita lihat dan yang kita saksikan, yang ada selama ini adalah hal sebaliknya. Tata kelola bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita mempraktekkan paradigma negatif yang selalu bertitik tolak pada angka kemiskinan,
angka keterbelakangan, dan pada ujung dan akhirnya secara struktural membangun mindset yang sangat negatif dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, yang berimplikasi kepada sebuah paradigma semua yang berasal dari negara dianggap oleh rakyat dan bangsa ini menjadi sebuah hal yang charitas atau bantuan sosial. Itulah salah satu yang menjadi penyebab utama mengapa sudah 76 tahun negeri ini merdeka, namun realitas yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ruh dari segala hal yang menyangkut perlindungan terhadap tumpah darah dan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, belum beranjak dari hal yang memiliki paradigma positif yang semestinya rakyat dan bangsa ini untuk kebutuhan yang sangat mendasar harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Untuk hal-hal yang mendongkrak tatanan ekonomi dan tatanan kehidupan sosial, budaya, sosial, politik, semestinya negara hadir dengan sebuah paradigma positif, memberikan kail kepada rakyat dan bangsa Indonesia, yang mana hari ini kita saksikan dalam sebuah kenyataan dalam tataran tata kelola ekonomi di negeri ini, yang semestinya ekonomi rakyat, baik informal, usaha mikro, kecil, menengah, yang seharusnya menjadi skala prioritas yang disiapkan oleh negara berupa fasilitas usaha dan ekonomi produktif, termasuk di dalamnya terkait dengan kemudahan dan kelonggaran akses terhadap kredit modal usaha dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, yang dimiliki oleh pemerintahan Republik Indonesia. Namun saudara-saudara, realitas ini pun menjadi sebuah kondisi yang masih sangat jauh dari sebuah kenyataan. Walaupun kredit modal usaha atau modal kerja untuk ekonomi rakyat, informal, dan UMKM sampai hari ini tidak pernah lebih dari 15%. Ada hal yang sangat menggelitik, dan tentunya ini merupakan sebuah dampak yang sangat merugikan dari sebuah paradigma negatif
dalam tata kelola ekonomi di negeri ini. Alasan yang selalu hadir mengapa informal dan UMKM sulit mengakses kredit modal usaha. Jawabannya selalu klasik dan laten. Tidak memenuhi syarat administrasi dan terkena seleksi BI checking. Saudara-saudara, ini yang membuat geraknya roda ekonomi rakyat, informal dan UMKM yang menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia yang hari ini menurut data dari Kemenkop UKM Republik Indonesia berjumlah 64,1 juta, di mana yang 63,9 juta adalah skala mikro, namun hanya memutar perputaran ekonomi di negeri ini hanya sebesar 27%. Yang 73% menjadi sebuah realitas yang sangat paradoksal, tidak lebih dari 0,02 dari jumlah totalitas usaha yang ada di negeri ini. Saudara-saudara, demikian pula di sektor untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, masih jauh dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mengetahui di situasi pandemi hari ini yang sudah 1 tahun 6 bulan, jumlah orang kaya di Republik semakin banyak. Namun sebaliknya, jumlah orang miskin yang kesulitan memenuhi kehidupan sehari-hari semakin meluas dan semakin melonjak. Kesejahteraan umum semakin redup dengan meluas dan melebarnya kesenjangan sosial ekonomi. Keadilan semakin menjauh dengan sebuah realitas jarak yang terkaya dan kaya di negeri ini dengan yang termiskin adalah sangat besar sekali. Demikian pula saudara-saudara, terkait dengan amanat besar mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak orang bilang berjimbun sumber daya manusia Indonesia berada di luar negeri, tidak mau pulang. Just reasoningnya, penghargaan terhadap sumber daya manusia di negeri ini, di samping belum menggiurkan secara materialisme, juga seringkali tidak the right man, the right place. Kasat mata kita saksikan banyak kamar-kamar tertentu yang dikelola bukan ahlinya di negeri ini. Namun menurut pandangan kami, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sekedar dan terkait dengan kapasitas dan kemampuan,
penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang lebih mendasar adalah negeri ini hari ini didera krisis sumber daya manusia yang kesatria dan sejati, yang memiliki patriotisme, nasionalisme, dan berjati diri berkarakter Indonesia. Sangat tergerus rasa cinta dan bangga kepada tanah air, negeri, dan bangsanya sendiri. Semakin menipis rasa cinta dan bangga kepada produk rakyat, bangsa, dan negerinya sendiri. Dan kasat mata semakin permisif, bahkan menjadi sebuah hal kegandrungan terhadap produk bangsa asing, baik berupa barang, berupa jasa, dan hari ini semakin terkikis tatanan nilai budaya peradaban bangsa ini terinfiltrasi oleh tatanan budaya, tatanan nilai, dan peradaban bangsa asing. Paradigma mencerdaskan kehidupan bangsa yang terus-menerus menjauhkan diri dari sebuah pendidikan budi pekerti yang menjadi penyebab utama semakin terkikisnya sumber daya manusia negeri ini yang kesatria, sejati, patriotik, yang memiliki nasionalisme yang kokoh, yang memiliki jati diri dan karakter Indonesia. Tatkala 3 amanat besar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini semakin menjauh dari tatanan bermasyarakat dan berbangsa kita, adalah berkorelasi secara linear, dan kita tidak boleh menyalahkan yang lain tatkala seringkali harkat dan martabat bangsa ini dilecehkan oleh bangsa asing. Demikian pula saudara-saudara, tatkala di berbagai sisi kehidupan seakan-akan sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, kita sangat tergantung dengan bangsa asing. Bahkan di era digital ini, negeri kita seakan telanjang. Semua hal, bukan hanya menyangkut data-data tentang Indonesia, penduduk Indonesia, kekayaan Indonesia, semuanya ada di negara dan bangsa asing. Bahkan sumber daya dan kekayaan negeri ini pun sebagian besar sudah bukan milik kita lagi. Akumulasi dari semakin menjauhnya 3 amanat besar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkorelasi secara linear dalam kerangka untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam kancah pergaulan kehidupan internasional
atau global. Negeri ini seakan mengalami sebuah kebingungan terhadap percepatan dinamika pergaulan global secara politik, budaya, ekonomi, dan peradaban. Untuk itulah saudara-saudara, Kumregah Bakti Nusantara memiliki sebuah panca misi agung. Yang pertama, melakukan pendampingan ekonomi rakyat kecil kaula arif, informal, dan UMKM dari hulu hingga hilir, dan rakyat harus menjadi subjek geraknya roda ekonomi. Rakyat harus memiliki saham, mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif. Rakyat harus terlibat secara langsung dalam tata kelola dan geraknya ekonomi di negeri ini. Rakyat harus mendapatkan dividen terhadap potensi dan kekuatan ekonominya, serta rakyat harus mendapatkan dividen dari sangat melimpahnya kekayaan sumber daya alam di negeri tercinta kita. Negeri kita terkaya dan tersubur di dunia, namun kekayaan itu belum mampu dikelola secara baik dan benar, serta diperuntukkan sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan secara adil, mewujudkan negeri ini sejajar dan unggul terhadap bangsa dan negara lain di dunia. Kemudian yang kedua, mendampingi generasi penerus milenial bangsa, pemuda, mahasiswa, pelajar, siswa, juga yang ada di kandungan, untuk tercetak sebagai kader bangsa yang unggul, handal, patriotik, kesatria, dan sejati. Memiliki nasionalisme yang kuat dan kokoh, memiliki jati diri dan karakter Indonesia, cinta bangga kepada tanah air, bangsa, dan negerinya sendiri, cinta bangga kepada produk-produk rakyat bangsa dan negerinya sendiri, serta cinta dan bangga terhadap tatanan nilai budaya peradaban bangsanya sendiri. SDM Indonesia yang memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat banyak. Namun hari ini yang harus ditumbuh suburkan, mereka harus kesatria, sejati, patriotik, dan nasionalisme, dan memiliki jati diri dan karakter Indonesia. GBN terpanggil secara moralitas mencetak pemimpin besar kesatria dan sejati yang menghantarkan negeri ini adil, makmur, menuju adidaya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, membangun
sebuah sikap toleransi dan mencegah terjadinya konflik antar dan internal umat beragama dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak Republik ini merdeka, konflik yang terjadi dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa ini seringkali akibat konflik berbasis agama, suku, ras, dan etnik. Untuk itu, Gumregah Bakti Nusantara terus-menerus menumbuh kembangkan, menyuburkan, membumikan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Realitas ke belakang tatkala di bumi Nusantara ini pernah terjadi sebuah kejayaan, baik abad ke-7 maupun abad ke-14. Hal tersebut dapat direngkuh karena Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua sangat kokoh dan sangat kuat. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, GBN terpanggil secara moralitas, menguri-uri, melestarikan, dan mewujudkan tatanan nilai budaya peradaban warisan leluhur Nusantara yang adiluhung di dunia, mewujud dalam tata kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini sangat penting dan mendasar. Suatu bangsa, sebesar apapun dan sekuat apapun, akan ambruk, bahkan hilang dalam percaturan sejarah peradaban manusia tatkala bangsa itu putus dari secara panjang dan mendalam bangsanya, tatkala bangsa itu menanggalkan tatanan nilai budaya peradaban bangsanya, tatkala bangsa itu tidak mewujudkan, tidak merawat dan melestarikan warisan luhur dan adiluhung nenek moyang bangsanya. GBN terpanggil secara moralitas untuk menumbuh kembangkan, menyuburkan terwujudnya tatanan nilai budaya peradaban bangsa kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh lagi ada yang bermaksud dengan tujuan anak bangsa ini diputuskan dengan sejarah panjang dan mendalam bangsanya. Tidak boleh lagi ada yang berupaya untuk menginfiltrasi dan menggantikan tatanan nilai budaya peradaban bangsa ini dengan tatanan nilai budaya dan peradaban bangsa asing secanggih apapun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, saudara-saudara, penanaman perjalanan bangsa dan warisan nilai budaya peradaban leluhur kita harus ditanamkan dalam pendidikan di keluarga, di sekolah, di lingkungan kerja, dalam tata kelola bangsa dan negeri ini. Kemudian panca agung yang kelima adalah
GBN tidak pernah berhenti, terus-menerus mendorong adanya sebuah keseimbangan atas keberadaan Tuhan, atas keberadaan rakyat, atas keberadaan alam semesta bumi Nusantara beserta isinya, dan atas keberadaan tatanan nilai budaya peradaban bangsa kita dalam tata kelola bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. GBN mendorong hadirnya Tuhan bukan sekedar formalitas dan pencitraan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, namun menjadi sebuah hal yang tidak terlepas antara paradigma pembangunan, pelaksanaan pembangunan, outcome dari pembangunan selalu mencerminkan adanya keseimbangan keberadaan Tuhan, rakyat, bumi Nusantara, dan warisan leluhur bangsa kita yang adiluhur. Paradigma positif amanat besar pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menjadi bagian utama bagi kita semua untuk kita lakukan dan kita wujudkan. Melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, harus diwujudkan dengan paradigma positif pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tatkala itu bisa diwujudkan, bangsa ini, rakyat kita akan sejahtera secara berkeadilan. Negeri ini akan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bahkan unggul dengan bangsa dan negara lain di dunia. Hari ini waktunya tiba. Jalani kebangkitan, songsong era sejahtera berkeadilan. Kita harus selalu optimis, tidak boleh pesimis, tidak boleh meragukan kemampuan bangsa dan negeri ini. Hakul yakin, senjata utama untuk mendongkrak optimisme bahwa kita mampu asal mau. Segala syarat dan prasyarat adil, makmur, adidaya ada di bangsa dan negeri ini. Akhirnya tetap sehat, selalu optimis. Salam hormat dan doa kami untuk rakyat dan bangsa Indonesia serta segenap makhluk yang ada di bumi Nusantara. Salam sejahtera, billahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.